warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang prosedur pencatatan piutang. Anak-anak teacher sekalian pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah piutang, utang dalam akuntansi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang piutang ini sendiri. Nah, di video ini kita akan belajar yang pertama tentang pengertian piutang, lalu jenis-jenis piutang, kemudian bagaimana prosedur pencatatan piutang ke kartu piutang. Oke, kita mulai dari pengertian piutang. Ya, piutang itu yang seperti Anda tahu bukan orang yang berutang kepada kita ya, Nak ya. Tapi piutang ini adalah tagihan kepada pihak lain yang terjadi karena adanya suatu transaksi. Nah, transaksi di sini maksudnya transaksi seperti apa? Nah, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, transaksi yang memunculkan piutang ini yang pertama yaitu transaksi karena adanya penjualan produk atau jasa secara kredit. Kemudian ada juga penyerahan jasa lainnya dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Nah, jadi ada beberapa transaksi yang bisa menyebabkan timbulnya piutang ini. Nah, kemudian dalam istilah piutang ini kita pasti akan sering mendengar yang namanya debitur dan kreditur. Apa sih itu debitur dan kreditur? Nah, debitur di sini maksudnya adalah pihak yang meminjam ya, pihak peminjam dalam arti kata adalah orang yang berutang, itu kita sebut dengan debitur. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman yang memiliki piutang. Nah, jadi anak teacher harus bisa bedakan antara debitur dan kreditur. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis piutang. Nah, secara umumnya piutang ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang, account receivable ya. Kemudian yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable. Kemudian yang ketiga ada piutang lain-lain atau others, account receivables. Nah, kita akan membahas satu-satu perbedaan antara tiga jenis piutang ini. Kita mulai yang pertama tentang piutang usaha atau piutang dagang. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan produk atau jasa secara kredit, di mana bukti yang menyatakan bahwa ini adalah transaksi piutang adalah adanya bukti transaksi berupa faktur ya. Dari faktur ini nanti pelunasan atau umur dari piutang itu sendiri berkisar 30 sampai 90 hari. Lalu ada piutang wesel, yaitu piutang yang terjadi karena adanya penjualan produk atau jasa secara kredit, tetapi berdasarkan surat perjanjian atau bukti tertulis yang menyatakan bahwasanya transaksi ini adalah transaksi piutang ya. Jadi bedanya antara piutang wesel dengan piutang dagang, kalau di piutang dagang tidak ada surat resmi atau surat perjanjian tertulisnya, hanya berupa bukti transaksi berupa faktur. Sedangkan kalau piutang wesel itu sudah ada bukti tertulis ya, surat perjanjian yang menyatakan pihak A dan pihak B melakukan transaksi secara kredit. Nah, untuk piutang wesel sendiri itu dia ada 2 bagian, ada 2 jenis. Ada piutang wesel berbunga, ada piutang wesel tidak berbunga. Ini akan kita pelajari di materi piutang wesel. Lalu yang ketiga ada piutang lain-lain atau others, account receivable. Nah, piutang lain-lain ini yaitu piutang yang tidak masuk ke dalam piutang dagang ataupun piutang wesel. Nah, piutang lain-lain di sini yaitu piutang yang terjadi karena kegiatan non operasional perusahaan.
Contoh dari piutang lain-lain ini, yang pertama ada beban dibayar di muka atau prepaid expense, lalu ada pendapatan yang masih harus diterima, dalam hal ini pendapatan non operasional ya, contohnya piutang bunga, piutang sewa. Lalu yang ketiga ada uang muka pembelian, itu juga masuk ke piutang. Lalu ada juga piutang pajak, piutang dividen, dan piutang lainnya. Nah, selanjutnya prosedur pencatatan piutang. Nah, prosedur dari terjadinya piutang ini, dalam hal ini piutang dagang ya nak ya, kita fokuskan dulu di piutang dagang, yaitu di mana pelanggan itu datang ke perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan secara kredit. Nah, nanti pelanggan akan mendapatkan bukti berupa faktur asli ya, kemudian yang kopi akan dipegang oleh perusahaan, di mana akan divalidasi oleh petugas bagian piutang. Nah, kemudian petugas bagian piutang akan menyerahkan bukti ini kepada bagian keuangan atau bagian akuntansi. Nah, disinilah tahapnya kita mulai, di mana tahap yang pertama, setelah bagian akuntansi menerima bukti transaksi berupa faktur, kita akan lakukan penjurnalan ya, karena ini adalah transaksi penjualan secara kredit, otomatis kamu harus mencatatnya dalam jurnal penjualan ya. Selanjutnya kita akan posting transaksi ini ke dalam buku besar piutang. Nah, selain itu kita juga harus buatkan kartu piutang per masing-masing nama debitur. Nah, selanjutnya kita bahas lebih jauh tentang prosedur pencatatan atau pengelolaan kartu piutang ini sendiri. Nah, bentuk dari kartu piutang itu sendiri bisa Anda lihat di layar, di mana kartu piutang ini memiliki yang pertama ada nama debitur, kemudian ada nama kreditur, ada nilai nominal, kemudian ada syarat pembayarannya. Ini adalah hal wajib yang harus dimiliki. Kemudian adapun di bawahnya tentang mutasi dari piutang ini sendiri. Mutasi di sini maksudnya adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan dari saldo piutang. Yang pertama, mutasi dari adanya penambahan. Kenapa piutang ini saldonya bisa bertambah? Itu karena adanya transaksi penjualan secara kredit ya nak ya, maka akan menambah saldo piutang. Lalu mutasi pengurangan saldo piutang ini terjadi karena yang pertama adanya pembayaran atau pelunasan dari debitur. Nah, kemudian adanya retur penjualan, dan yang ketiga karena adanya penghapusan piutang. Nah, mutasi-mutasi ini akan kita pelajari dan akan kita praktekkan bagaimana cara penginputan atau pengelolaan dari kartu piutang ini. Nah, selanjutnya kita akan berlatih untuk membuat kartu piutang ini. Nah, kartu piutang kita buat berdasarkan bukti transaksi yang kita terima ya. Untuk bukti transaksi penjualan secara kredit ini kita menerima yang namanya bukti berupa faktur ya. Kemudian apabila ada pelunasan atau pembayaran dari debitur, kita akan memperoleh bukti penerimaan kas ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada terjadinya pengembalian barang atau retur penjualan, maka kita akan melampirkan bukti nota debit atau nota kredit. Kemudian yang keempat, apabila adanya penghapusan piutang, itu buktinya berupa bukti memorial. Nah,